Kemudian siapa saya? Syekh Salim Al-Hilali berkata, hafizahullah, yang pertama kali mengingatkan hal ini adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kemudian hal itu dinukil oleh muridnya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Zawjiyah rahimahullah dalam dalam bukunya Zadul Ma'ad jilid 1 halaman 495 yang mengatakan sabda beliau dalam hadis la yarquna merupakan kesalahan dari perawi hadis. Dan aku mendengar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan hal ini lebih lanjut. Dia mengatakan yang sebenarnya adalah humul ladina la yastarqun, yang artinya mereka itulah orang-orang yang tidak meminta diruqyah. Ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Masya Allah, siapa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Mahkotanya ulama salaf. Dan waktu beliau meninggal dunia yang mengantar ribuan kaum muslimin. Ya. Selanjutnya Ibnu Qayyim Al-Zawjiyah mengemukakan, lalu saya katakan, Syekh Salim bin Id katakan, yang menjadi sebab mereka masuk surga tanpa hisab adalah karena kesempurnaan tauhid mereka. Masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Itu disebabkan karena kesempurnaan tauhid. Oleh karena itu istirqa dinafikan dari diri mereka, sebab istirqa berarti meminta orang lain untuk meruqyah mereka. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, dan hanya kepada Rabb mereka bertawakal. Artinya karena kesempurnaan tawakal mereka kepada Rabb mereka, perasaan tenang, yaitu perasaan tenang mereka bersandar hanya kepada Allah. Kepercayaan mereka hanya kepada Allah. Menempatkan hajat kebutuhan mereka juga hanya kepada Allah, dan keridhaan mereka hanya kepada Allah, sehingga mereka sama sekali tidak meminta sesuatu apapun dari orang lain, hanya meminta kepada siapa? Allah. Inilah orang yang bertawakal dan berkeyakinan, baik berupa ruqyah atau yang lainnya. Mereka juga tidak pernah melakukan tatayur yang menghalangi mereka dari tujuan mereka, sebab tatayur akan mengurangi dan menjadikan tauhid itu lemah. Tatayur, jadi jauhkan tatayur dan jauhkan meruqyah dan diruqyah, kecuali kalau harus juga meruqyah dan diruqyah. Di dalam kitabnya Fathul Bari jilid ke-11 halaman 408
Al-Hafidz rahimahullah berusaha memberikan komentar terhadap Syekhul Islam. Ini perbincangan para ulama tentang apa? Hadis. Karena ulama itu tidak pernah bicara yang lain kecuali bicara apa? Hadis. Karena hadis itu apa yang diucapkan Nabi, apa yang dilakukan Nabi, apa yang diputuskan Nabi, dan apa yang ada pada Nabi itu wa khairul huda Muhammad. Sebaik-baik petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah para ulama, ya. Sehingga ia mengomentari terhadap Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullahu alaihi, ya, tetapi tidak mengenai sasaran pada dua sisi, yaitu pertama, kata penulis kitab ini, dia menukilnya dari orang lain dalam memberikan komentar bahwa tambahan dari seorang yang siqah, apa siqah itu? Terpercaya, dapat diterima. Dan Sa'id ibnu Mansur adalah seorang hafidz, penghafal yang dijadikan sandaran oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Masya Allah, ya. Dan Imam Muslim bersandar padanya dalam riwayat ini, dan bahwasanya mempermasalahkan atau menyalahkan seorang perawi di saat adanya tambahan sebuah riwayat dapat dibenarkan. Cara seperti ini tidak bisa dijalankan. Kemudian penulis mengatakan, saya katakan hal itu bukan tambahan siqah, tetapi penyelisihan seorang siqah terhadap beberapa orang siqah. Dan inilah yang dinamakan riwayat syadz. Apa syadz itu? Ganjil. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini para ulama kalau ada perbincangan yang dibincangkan sesuai dengan namanya ulama. Apa ulama itu? Orang yang berilmu. Jadi yang dibincangkan ilmu, Masya Allah, dengan ketelitian dan kesanggupan mereka membaca kitab-kitab besar para ulama satu yang lainnya, maka diungkapkanlah, ya, dari ungkapan-ungkapan. Yang kedua, pendapat beliau yang menyatakan bahwa makna yang membawa kepada penyalahan periwayatan juga ada pada mustarqi. Apa makna mustarqi? Orang yang meminta diruqyah, itu namanya mustarqi, orang yang minta diruqyah. Sebab dia beralasan bahwa orang yang tidak meminta diruqyah adalah orang yang bertawakal sepenuhnya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dapat dikatakan kepadanya bahwa orang lain yang ditawarkan untuk diruqyah, hendaknya ia tidak memberikan kesempatan kepadanya untuk meruqyah agar tercapai tujuan kesempurnaan tawakal. Masya Allah. Lalu penulis mengatakan, saya katakan ada perbedaan antara dua makom tersebut, yaitu orang yang melakukan ruqyah kepada berada pada makom ihsan, sebagaimana orang yang berbuat baik, sedangkan orang yang meminta diruqyah berada di makam peminta-minta, yaitu untuk diruqyah.
Maka kita doa kepada Allah agar kita terbebas dari minta diruqyah dan meruqyah. Kecuali kalau memang harus diruqyah dengan ruqyah yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah ya. Kemudian kandungan hadis, ya, kandungan hadis. Tingginya kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena telah diperlihatkan kepada beliau beberapa umat, ya, dilihatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu 70.000 umat Nabi Muhammad yang masuk surga bighairi hisab wala adab. Sampai Uqasah mengatakan, doakan wahai Rasul agar aku masuk di antara yang 70.000. Kata Nabi, anta minhum, engkau masuk. Masya Allah ya. Yang berikutnya, keterangan tentang karunia Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena umatnya memiliki jumlah terbanyak dari seluruh umat, ya, karena memang umat Nabi paling banyak, ya, dari seluruh umat Nabi-Nabi itu. Sepanjang dunia ini berputar dan belum menjadikan keadaan hari kiamat, sepanjang itulah umat selalu ada, ya, umat selalu apa? Ada. Maka dia akan menjadi umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang Nabi itu imamul anbiya wa khatamul anbiya wa sayyidul anbiya, imam para nabi, penutup para nabi, dan ya, penghulu dari para nabi, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah muliakan Nabi Muhammad sampai Allah katakan, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau benar-benar berada di atas akhlak yang agung, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Allah dan malaikat saja berselawat, tidak berhenti-henti kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan seluruh para malaikat, yusalluna ala Nabi, selalu berselawat kepada Nabi. Dan kita pun dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu, bersalawatlah, alaihi, atas Nabi, wasallimu taslima. Sampai Nabi menyebutkan namanya beliau Nabi, tetap Nabi berselawat, ya, tetap Nabi berselawat, karena kenabiannya Nabi. Jangan dianggap, wah Nabi mau udah nggak berselawat lagi, orang Nabi enggak. Allah saja dan malaikat apa? Berselawat. Nabi pun berselawat. Diungkap di dalam kitab Al-Wajiz Fiqh Sunnah wal Kitab Al-Aziz bahwa Nabi berselawat atas dirinya. Makanya sepelit-pelit umat Nabi Muhammad, kalau disebut namanya dia tidak berselawat kepada Nabi. Pelit itu umat, makanya berselawat, ya. Tapi selawatnya tidak teriak-teriak, ya, tidak teriak-teriak, biasa aja, sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian kebenaran itu tidak dilihat dari jumlah banyaknya dan jumlah jari jemari yang diangkat, karena ada seorang nabi yang datang pada hari kiamat bersama dua orang, ya, bersama dua orang. Ada juga nabi yang datang bersama satu orang. Umat Nabi Muhammad banyak sekali, ya.
diketahui bahwa kebenaran seorang dai ya tidak bisa diketahui oleh banyak jumlah pengikut atau kelompoknya. Jadi dai itu jangan pengen banyak dan pengen ya diketahui tentang kelompoknya. Selama dia jadi dai, itu orang yang paling baik. Karena Allah berfirman, "Wa man ahsanu." Dan siapakah yang paling ahsan? Ini ahsan isim tadil ya. Siapakah yang paling baik? Apanya? Qaulan, perkataannya. Mimman da'a ilallah, dari orang-orang yang selalu menyeru hanya kepada siapa? Allah. Jadi tidak ada lagi yang paling baik kecuali hanya orang yang menyeru kepada Allah, bukan kepada dirinya, bukan kepada namanya, bukan kepada kelompoknya, dan bukan kepada organisasi dan yang lain-lain darinya. Ya, kebanyakan kebiasaan enggak, tapi hanya menyeru kepada siapa? Allah, itu yang paling baik. Ya, Masya Allah. Pemuliaan Allah terhadap umat ini sangat dikasihi karena 70.000 diantaranya akan masuk surga tanpa hisab. Enak banget yang masuk surga tanpa apa? Hisab. Padahal hari itu Allah katakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara." Tapi hari itu dia tanpa dihisab dan tanpa diazab masuk dalam surga. Ya. Kemudian penjelasan tentang keutamaan dan ketentraman para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sahabat itu punya keutamaan, sahabat itu punya ketentraman. Ya, itu sahabat. Maka beruntung kita dikenalkan kisah para sahabat. Orang yang mempunyai keutamaan dan orang yang mempunyai ketentraman. Ya, bukan berarti sahabat itu tidak salah, pasti salah. Sebab manusia, Nabi putuskan, kullu bani Adam khata', setiap anak Adam pasti apa? Salah. Cuma kita tidak patut mengikuti kesalahannya atau dengki kepada kesalahannya. Seperti siapa? Kaum Syiah, Rafidhah. Mereka di tanggal 10 Muharram mengatakan, labbaika ya Husain, aku datang memenuhi panggilanmu wahai siapa? Husain. Karena Husain terbunuh di Karbala. Lalu mereka melakukan ritual. Ya. Padahal terbunuhnya Husain makhluk. Ya, manusia tidak luput dari salah. Kalau boleh kita mengucapkan labbaika ya Husain, kenapa tidak labbaika ya Hasan? Padahal ada Hasan dan Husain. Kalau memang boleh, kenapa awal terjadinya pembunuhan di permukaan bumi ini, yaitu Qabil membunuh siapa? Habil. Kenapa kita tidak mengatakan labbaika ya Habil, aku datang memenuhi panggilanmu wahai siapa? Habil. Kalau memang tidak ada contoh, tidak ada ikutan, ya sudah, jangan diamalkan. Baik itu para nabi sampai pengikut nabi, yaitu sahabat, juga sahabat nabi dan tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai 4 mazhab, sampai para
diroyatul hadis, sampai perawi ya hadis, sampai ahli-ahli hadis. Bahkan salah satunya diantaranya 4 mazhab. Adakah yang melakukan hal itu? Tidak ada. Oleh karena itu patut kita tinggalkan, melainkan menyambut Muharram hanya dengan ibadah apa? Puasa. Tanggal berapa? 9 dan 10. Bahkan kata Ibnu Abbas, Nabi itu sangat bersungguh-sungguh untuk berpuasa di hari Asyura. Dan sebagian mengatakan hari Asyura itu ya belum tentu kita dapat, dan dia tidak bisa diqadha. Sunnah tapi tidak bisa diqadha. Yang bisa diqadha cuma apa? Ramadan. Karena Allah katakan ya fa'iddatun min ayyamin ukhra, bayarlah di hari-hari yang akan datang. Ya, sudah wajib, boleh diqadha lagi. Ini sudah sunnah, nggak boleh diqadha. Makanya sayang kalau kita nggak puasa. Dan ini kejadian, ada yang nggak puasa, di malam Senin yang lalu. Itu kan hari tanggal 10 ya, saya ngajar di Masjid Al-Hidayah. Saya tanya, kenapa itu anak muda nggak puasa Ustaz? La haula wala quwata illa billah. Nggak puasa, anak muda nggak puasa. Tolong sampaikan kepada dia. Mudah-mudahan di tahun depan dia bisa puasa. Kenapa mudah-mudahan? Karena Nabi sendiri berkata, kata Ibnu Abbas, Nabi berkata, "Fa'idza kana al-amul muqbil," jika aku mendapatkan umur di tahun yang akan datang, al-amul muqbil, insya Allah, dan jika Allah kehendaki, sunnah, tentu kami akan berpuasa. Kami dan sahabat akan puasa. Ya, luar biasa ya hadis ini. Yaumat Tasi, pada hari ke-9. Dilanjutkan dengan perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ternyata falam ya'ti al-amul muqbil, tidak sampailah pada tahun berikutnya umur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatta tuwfi